Come here. Halo Sobat Masa, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul U-Turn. Merupakan film bergenre crime action yang dirilis tahun 1997. Yang menggambarkan bagaimana kehidupan manusia yang akan berubah ketika ia dibutakan oleh ketamakan akan harta. Sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Gue Aven, selamat datang di Lini Masa. Film ini dimulai dengan memperlihatkan karakter utamanya, yaitu Bobby, yang sedang mengendarai mobilnya menuju ke sebuah kota dan melewati jalanan yang sangat gersang dan luas. Namun, di tengah perjalanan itu, mobilnya mengalami kerusakan yang menyebabkan keluarnya asap yang sangat banyak dari depannya. Akhirnya demi mencari bengkel pun ia menuju ke kota terdekat, dan ia pun sampai di sebuah kota bernama Superior dan menemukan sebuah bengkel yang dijaga oleh seseorang yang sudah tua dan aneh yang bernama Daryl. Ia memintanya agar memperbaiki selang radiatornya yang terlihat bocor. Daryl meminta waktu yang cukup lama agar mobil itu dapat diselesaikan karena mobil tipe itu merupakan mobil langka. Daryl pun bertanya tentang tangan Bobby yang terlihat diperban dan Bobby bilang bahwa itu merupakan kecelakaan. Bobby pun meninggalkan mobilnya di sana dan menaruh pistol yang ia bawa ke dalam bagasi. Bobby kemudian berjalan di kota itu dan ia bertemu dengan orang aneh lagi. Kali ini orang itu mengaku sebagai veteran perang yang buta dan meminta untuk dibelikan minuman. Bobby menyapa anjingnya yang diakui veteran ini sudah mati. Dan disinilah Bobby bertemu seorang wanita cantik yang sedang membawa barang. Bobby kemudian menawarkan dirinya untuk membantu dan mereka berdua pun berkenalan. Singkat cerita, Bobby mampir ke rumah wanita ini untuk mandi dan minum bersama. Saat Bobby mandi, ia teringat dengan masa lalunya yang kelam sehingga jarinya harus dipotong. Karena Bobby terlilit hutang yang sangat banyak kepada seorang rentenir. Setelah mandi, Bobby berlanjut minum bersama Grace. Namun, Bobby yang terlihat sudah engas ingin mengajak Grace berkembang biak, namun Grace menolak. Bobby pun ingin pulang, namun Grace menahannya dan mereka pun beradu moncong. Dan di tengah permainan bibir mereka, datanglah seorang bernama Jake yang merupakan suami dari Grace. Bobby pun dihajar olehnya dan Bobby melarikan diri kembali menuju kota. Namun, di jalan ia dijemput oleh Jake yang merasa iba kepadanya. Ternyata ada udang di balik batu. Jake menyuruh Bobby untuk membunuh istrinya itu agar dihadiahkan sejumlah uang. Namun Bobby mengaku ia bukanlah pembunuh dan ia pergi meninggalkan mobilnya Jake. Bobby pun menuju sebuah minimarket dan di sana ia hendak beli minuman. Namun nasibnya apes karena datanglah perampok yang ingin mengambil semua uang yang ada di sana. Baik dari uang kasir maupun uang milik Bobby. Dan sebelum pergi, perampok itu ditembak mati oleh ibu kasir dan Bobby pun akhirnya minum air ledeng. Bobby kembali ke tempat di mana mobilnya diperbaiki dan kini kondisi mobilnya semakin parah dan Daryl meminta biayanya $150. Bobby yang kebingungan akhirnya menelpon kerabatnya untuk meminjam uang. Namun sayangnya gak ada satupun yang mau bantu. Dan akhirnya ia menelpon rentenir yang sedang mencarinya dan memberitahu lokasinya. Bobby lalu pergi ke sebuah bar dan berniat ingin mencuri di bar itu. Namun datanglah seorang remaja wanita yang meminta uang kepadanya untuk memutar lagu. Pacar si wanita pun datang dan merasa diselingkuhi. Ia menantang Bobby, namun datanglah sheriff untuk menghalangi perkelahian itu. Bobby akhirnya datang ke tempat Jake dan berniat untuk membantu Jake membunuh istrinya dan mencairkan uang asuransinya. Bobby melakukan persis yang dikatakan Jake, namun Bobby tak mendorong Grace agar jatuh ke jurang, melainkan ia melakukan pergejotan duniawi bersama Grace. Setelah menggenjot, mereka mengobrol dan Grace menceritakan keburukan dari Jake. Ia membongkar rahasia Jake tentang persembunyian uangnya. Namun mereka tak dapat membukanya karena kuncinya selalu dibawa oleh Jake. Namun, karena rencana dari Grace melibatkan pembunuhan, maka Bobby pun menolak dan berjalan kaki menuju kota. Sesampainya di kota, Bobby kembali bertemu dengan veteran tua yang terus berbicara seperti orang bijak. Akhirnya Bobby pun pergi dari tempat duduknya dan berjalan ke tempat lain. Di perjalanan, Bobby disapa oleh wanita remaja yang ia temui di bar. Bobby ingin meminjam uang kepadanya. Namun kemudian datanglah lagi pacar dari wanita itu dan mengajak Bobby untuk bergelut. Datanglah seorang sheriff dan melerai mereka.
Bobby diberikan tumpangan oleh Sheriff untuk menuju bengkel mobil. Namun di jalan mereka bertemu dengan Jake. Jake menyindir seperti menanyakan istrinya kepada Sheriff. Sheriff yang tak mengerti berpikir bahwa Bobby merupakan sumber masalah yang akan mengacaukan kota dan akhirnya mengusir Bobby keluar dari mobilnya. Saat Bobby sampai di bengkel, ia menemui Daryl dan meminta kompensasi. Namun Daryl malah mengambil keuntungan lebih. Ia meminta bayaran sebanyak $200. Bobby pun marah dan hendak memukul Daryl. Tetapi Daryl mengetahuinya dan menggores mobilnya. Bobby yang hendak membuka bagasi untuk mengambil pistol menjadi semakin marah karena kunci bagasinya pun diganti oleh Daryl. Jake dengan kesal pergi meninggalkan bengkel itu. Bobby pun pergi untuk membeli sebuah tiket agar ia bisa meninggalkan kota yang aneh itu. Namun uangnya tak mencukupi harga tiketnya. Singkat cerita, Bobby pun marah-marah kepada kasir tiket itu dan akhirnya ia mendapatkan tiketnya. Saat keluar dari sana, ia bertemu rentenir yang sedang menuju ke kota itu. Bobby pun berlari ke dalam sebuah gang dan rentenir itu ditangkap Sheriff. Bobby kelewat senang melihat hal itu, sehingga ia tak menyadari pacar dari perempuan yang tadi memukulnya dari belakang dan merobek tiket yang dimiliki Bobby. Bobby yang kesal akhirnya bisa memukul pria itu dan mengalahkannya. Sekarang Bobby hanya memiliki satu jalan, yaitu membunuh Jake untuk mendapatkan uangnya, dan akhirnya Bobby pun menelpon Grace untuk membuat strateginya. Grace memberikan Bobby jalan masuk lewat pintu belakang yang tidak ia kunci malam nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Bobby menguatkan tekadnya dengan berbicara dengan veteran tua mengenai perjuangan. Dan akhirnya Bobby berjalan memasuki rumah dari Jake. Di saat Jake dan Grace sedang melakukan skidi papap, Bobby yang kurang berhati-hati menyenggol sebuah barang dan menjatuhkannya. Jake pun merasa curiga dan pergi memeriksa rumahnya itu. Saat Bobby sedang menelusuri rumahnya, ia dikejutkan oleh Jake yang menodongnya dengan pistol. Namun demi pertahanan diri, Bobby mengaku akan membunuh Grace, dan Grace yang mendengar hal itu menangis ketakutan masuk ke dalam kamar. Bobby kini berjalan menuju ke kamar itu hendak membunuh Grace, dan di sana ternyata Grace sudah siap dengan senjatanya juga. Saat Jake masuk ke kamarnya, ia melihat Bobby sudah tersungkur dan Grace sedang menangis bersimbah darah dengan sebuah senjata di tangannya. Jake merayunya untuk menaruh senjata itu dan Jake pun memeluknya. Namun Bobby pun tiba-tiba terbangun dan memukul Jake dengan tongkat golf. Jake yang masih kuat pun berbalik dan melawan Bobby. Singkat cerita, Jake dan Bobby saling mengunci dan akhirnya Grace menggunakan senjatanya untuk membunuh Jake. Ia mengambil kunci dari leher Jake dan membuka brankasnya. Di sana terlihat kini mereka punya uang yang sangat banyak. Bobby dan Grace pun merayakan kemenangan mereka dengan melakukan pagelaran budaya. Kini Bobby telah memiliki uangnya. Ia pergi mendatangi Daryl dan berniat untuk mengambil mobilnya. Dan singkat cerita, kini Bobby menuju rumah Grace dengan mobilnya. Namun sampai di sana ia kaget melihat mobil dari Grace yang telah menghilang. Bobby menangis karena kecewa. Namun ternyata Grace hanya memindahkan mobilnya untuk menghindari kecurigaan. Akhirnya mereka pun pergi bersama keluar dari kota itu menuju ke Hawaii. Namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh Sheriff. Sheriff mengetahui apa yang mereka lakukan karena Grace telah bersama dengan Sheriff itu terlebih dahulu. Ternyata Sheriff itu mencintai Grace, namun Grace lebih mencintai Bobby yang membebaskannya dari Jake. Grace pun menembak Sheriff itu hingga Sheriff itu meninggal. Kini mereka membawa 2 mayat di mobil mereka. Namun saat mereka akan membawa mayat itu, Grace tidak ingin memberikan pistolnya kepada Bobby. Bobby yang berpikir Grace akan melakukan pengkhianatan, akhirnya memukul Grace dan mengambil pistolnya. Bobby pun menyuruh Grace untuk membagi uangnya dan pergi sendiri. Grace tidak setuju dengan hal itu, dan saat mereka membuang mayat Jake, Grace malah mendorong Bobby jatuh ke jurang. Dan Grace berniat untuk membawa pergi mobil Bobby. Namun kunci mobilnya ternyata dibawa oleh Bobby. Dan akhirnya Grace ke bawah tebing dan menemui Bobby. Namun Bobby malah berbalik mencekik Grace hingga Grace mati. Bobby kemudian naik ke atas tebing dan berniat pergi dengan semua uang yang dimilikinya. Namun saat ia menyalakan mesin, mobilnya kembali rusak. Film pun berakhir memperlihatkan mereka semua sekarang telah kembali ke hadirat yang di atas. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!